Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan tani. Hari ini kita berada di lahan. Kita akan melakukan penggemburan tanah dengan menggunakan EM4 dan molase. Namun sebelum kita melakukan pengaplikasian EM4 dan molase serta cucian air beras ya, ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita akan mencangkul tanah yang keras. Jadi ini keras, ini tanah liat. Ini bisa gembur dengan menggunakan EM4 molase serta cucian air beras. Ini kawan tani. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita cangkul terlebih dahulu tanah yang akan kita gemburkan. Dan yang kedua, molase dan EM4 serta cucian beras itu harus kita fermentasikan dulu, atau kita menghidupkan mikroorganisme yang terdapat pada EM4. Takaran yang kita gunakan ya, itu 200 ml EM4-nya, 200 ml molase, dan 3 liter air cucian beras, serta air biasa 5 liter. Sebaiknya menggunakan air sumur supaya hasilnya maksimal. Keempat bahan tersebut kita campur dalam satu wadah atau ember. Kita campur secara merata. Setelah itu baru kita simpan ke dalam wadah yang tertutup, misalnya jerigen atau ember yang memiliki penutup. Lalu kita simpan, kita diamkan atau kita simpan di tempat yang teduh yang tidak terkena oleh sinar matahari. Itu penyimpanannya sekitar 5 hari maksimal ya. Itu akan lebih bagus ketika kita simpan 5 hari, baru setelah itu kita lakukan pengaplikasiannya. Kenapa demikian harus dilakukan pengaktifan terlebih dahulu? Karena bakteri yang ada di dalam EM4 itu dalam keadaan dormon atau tertidur. Jadi itu yang harus kita aktifkan terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan pada media tanam atau tanah yang keras itu yang akan kita gemburkan. Jadi setelah itu, di dalam pengaplikasiannya, yang setelah kita fermentasi tadi, kita menghidupkan bakteri yang ada di EM4, dalam 1 liter kita campur dengan air 20 liter. Dan setelah dicampur yang difermentasi tadi, itu kita campur dengan air 20 liter ketika kita ingin mengaplikasikan pada tanah yang akan kita gemburkan. Apakah akan kita siram ataukah kita melakukan penyepraian. Jadi semakin sering kita gunakan itu, maka tanah yang ada di lahan kita yang awalnya keras dan kering itu bisa menjadi gembur. Nah, ini tanah yang telah kami lakukan penyepraian dengan menggunakan EM4. Itu tanahnya sangat gembur kawan tani. Ini bisa kita lihat. Ini hasil penyepraian atau penyiraman dengan menggunakan EM4.
hasilnya gembur. Dan juga tanaman yang ada dengan pengaplikasian menggunakan EO4 itu hasilnya sangat bagus. Ini bisa kita lihat tanaman jagung kami, batangnya besar-besar kawan tani. Jadi ini telah kami lakukan pengaplikasian dengan menggunakan EO4, molase, air, dan cucian air beras. Jadi kami ulangi kawan tani, takaran yang digunakan EO4 yang warna kuning itu pertanian, itu banyak di toko-toko terdekat bisa kita beli. Molase atau dengan gula merah, atau diganti dengan gula merah ketika sulit mendapatkan yang namanya molase. Air cucian beras itu sangat mudah, kita gunakan sebanyak 3 liter, dan air sumur itu kita gunakan 5 liter. Jadi kita campur menjadi satu di dalam wadah, kita aduk sampai merata, lalu kita diamkan di dalam sebuah wadah atau jerigen yang tertutup, lalu kita simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Sebaiknya didiamkan selama 5 hari. 3 hari pun sudah bisa digunakan. Dengan melihat ketika kita buka, itu akan mengeluarkan uap. Jadi kita simpan selama 5 hari, baru kita aplikasikan. Pengaplikasiannya 1 liter campuran EO4 tadi, molase, air cucian beras, dan air, itu kita gunakan 1 liter dan kita campur kembali dengan 20 liter air. Setelah itu kita lakukan penyiraman pada tanah yang keras dan kering, ataukah dilakukan penyempraian, dan ulangi sampai beberapa kali sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, tanah yang gembur. Seperti ini kawan tani. Ini hasil penyemprotan atau penyiraman dengan menggunakan EO4. Ini bisa kita lihat. Jadi ini nyata hasilnya ya kawan tani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita dan teman-teman. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.